Tengku tidak tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab ini, kata mereka. Oh, begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis Imad Rungkat saya buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi dari Tengku Mudakori ya. Tengku Mudakori ini adalah salah satu dahulu ini bagian dari perjuangan Laskar Sabilillah atau perjuangan Wali Songo Indonesia ya. Namun beberapa waktu yang lalu pernah konflik bersama Kiai Haji Yusuf Mubarok yang dari Serang, dan berlanjut Tengku Mudakori ini menyerang Gus Fuad Pleret serta Gus Abbas Buntet ya, karena beliau ini atau Tengku Mudakori ini kecewa dengan perlakuan di dalam organisasi Laskar Sabilillah ya. Dan nampak sudah sekian lama Tengku Mudakori tidak terlihat dalam barisan Kiai Imad ya. Namun Tengku Mudakori ini aktif dan eksis di media sosial TikTok ya, dengan dakwahnya yang masih menyerang atau meneliti nasab habaib ya. Dan berikut ini pernyataan Tengku Kori tentang sikap yang diambilnya, yaitu membelot dan berbalik arah menyerang Kiai Imad, dan sekarang Tengku Mudakori ini membela kaum habaib ya. Ini menjadi sebuah berita yang sangat menarik untuk kita simak baik-baik ya. Ada apa di balik Tengku Mudakori ini? Mengapa Tengku Mudakori ini berbelok arah ya? Berikut ini adalah pernyataan Tengku Mudakori ya. Kita saksikan bersama-sama ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga suara wabarakatuh. saya sampai, dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana panjenengan semua mengetahui sepak terjang saya di persoalan nasab ya, yang dimulai sebelum debat di Kesultanan Banten melalui YouTube yang berkembang di mana-mana, di mana dimulai pada saat itu saya mendukung tesis Imad. Dalam persoalan ketika itu saya meneliti ya keterangan-keterangan yang diberikan oleh si Imad dalam penjelasan dia. Lalu saya pada awalnya sih memang ingin membela tesis, membela Pak Alawi, tapi karena berhubung pada saat itu yang saya kaji adalah metodologinya Kiai Imad, maka disitulah saya terus-menerus ya mengkaji dan terus-menerus juga membenarkan tesis Imad sampai di Kesultanan Banten. Dan kemudian dari Kesultanan Banten saya juga terus berkepanjangan melihat, mengutik kitab-kitab bermacam-macam, karena saya pikir apa iya nih kakek moyang Mbak Alawi ini palsu kan. Walaupun saya sudah mencapai pada keyakinan yang memuncak ya, waktu itu saya sampai menyatakan tinggal 2% lagi saya meyakini Mbak Alawi. Nah, berlanjut dalam persoalan itu saya mencoba melakukan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah agar suara saya dengan suara yang bermacam-macam model, dengan teriakan-teriakan yang seperti viral di media manapun, dan itu bukan di saya sendiri ya, tapi orang lain yang rekam. Itu teriakan saya itu ingin memancing suasana agar persoalan ini selalu menjadi persoalan yang dicari oleh masyarakat. Nah, di samping itu supaya muncullah orang-orang yang punya ilmu, mengkaji dan meneliti untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman yang saat ini berkembang waktu itu. Nah, kemarin ketika ada pembahasan tentang karomah-karomah, saya mendalami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Saya sudah mulai mendapatkan suatu poin kepahaman. Nah, sehingga saya menentang orang-orang yang menyatakan kalimat-kalimat daripada kitab Syarhul Ainiyah yang lafadznya ketika menafsirkan kullu syai'in dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun. Nah, itu saya jelaskan, bahkan di situ ada si Saripudin. Kupikir cerdas, rupanya belum juga.
Jadi di situ ada Syarifuddin, Kiai Syarifuddin, atau dikenal dengan wali TikTok. Ya. Jadi kata beliau, dengan analisanya akhirnya dia terdiam, nggak bisa berkata-kata apapun dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian ada Kiai muda dari Madura juga ikut membahasnya. Ternyata memang iya apa yang saya sampaikan, sehingga bahasa-bahasa itu tidaklah masuk kepada mukhalif syar'i karena tafsirnya adalah secara isyari. Ya. Lalu di situ berkat karomah Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, saya tertarik untuk mengulas kembali kaidah-kaidah Kiai Iman dalam tesisnya. Lalu setelah itu dihantamlah saya dengan persoalan adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan nasab. Saya nggak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan Iman. Oh, berarti ini saya nggak bisa begini. Kami orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Ini penentang Wahabi, di Aceh diusir Wahabi. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai Iman dengan si Wahabi ini sial akunnya nasab palsu, yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video di Tarim segala macam. Nah, oleh sebab itu saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh, soal masalah nasab kaji terus, jangan berhenti kepada satu bidang. Tapi hati-hati, jangan disusupi atau jangan ditunggangi. Kalau ditunggangi, sekali ketahuan ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Maka ketika saya melihat dan memastikan secara live bahwa dia Wahabi yang berakidah, ketika saya tanyakan tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia menyatakan ya Allah bertempat di aras. Selesai. Ya, maka oleh sebab itu saya katakan sama teman-teman yang mendukung tesis, kalian pilih saya apa pilih si nasab palsu Wahabi ini? Mereka mengeluarkan statement, tentu tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab ini. Kata mereka, oh begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis Iman Rungkat saya buat kali ini. Dan saya melihat sejarah dari mulai saya mendukung tesisnya, membela dia sampai mempertahankan nyawa saya. Ya, sampai saya dipersekusi di Jember dan Malang, tidak ada sifat pembelaan secara terang buat saya, ya. Dan dia malah menjauhkan saya tanpa basa-basi, dianggap saya sampah mungkin ya. Saya bikin organisasi saya ya difitnah dengan berbagai cara, sementara dia saya masukkan di dalam kepengurusan tanpa ada konfirmasi, itu keluar dari grup, ya sudah, itu saya anggap terus. Kemudian step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan, ngeri saya, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian Fuad Pleret. Itu informasi yang saya dapat, ya. Dan itu daripada Sohibul Hikayatnya sendiri langsung menceritakannya. Kebetulan mungkin keceplosan. Jadi ketika saya mendengar keceplosan laporan itu ke saya masih bersabar, ya. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah Alawi ini benar-benar kotak palsu. Ternyata tahadduts bin nikmat diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement, ya, kembali kepada khitah, mengakui nasabah Alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin ainama kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa, ya, agar statement saya yang sudah saya sampaikan dahulu itu diangkat dalam suatu sejarah saya dan diberikan kemaafan dan kemakluman, agar kita sekarang berjuang bersatu bersama untuk menghancurkan tesis ini keluar dari jalur ilmiah menjadi jalur kebencian. Ini yang harus kita lawan, ya. Oleh sebab itu saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video dari Tengku Muda Qori, ya. Pernyataan yang sangat mengejutkan, bahwasanya yang perlu kita garis bawahi adalah Tengku Muda Qori ini mungkin kecewa, ya,
dari apa yang telah disampaikan beliau ini ya, terlihat sekali rasa kekecewaan beliau terhadap petinggi-petinggi atau pimpinan organisasi Laskar Sabilillah. Dan Tengku Muda Kori ini terakhir menjadi berita yang sangat menarik, yaitu di mana Tengku Muda Kori ini menantang duel dengan Habib Bahar bin Smith. Pada saat itu Habib Bahar bin Smith telah mendatangi kediaman atau mendatangi di daerah Kresek ya, karena Tengku Muda Kori ini katanya beliau ada di tempat Kiai Imad ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya Tengku Muda Kori ini meminta perlindungan, namun tidak ada satupun yang membantunya ya. Oke, mungkin di sini saya tidak akan mengomentari panjang lebar ya. Mungkin saudara-saudaraku sekalian dapat menyimpulkan sendiri ya. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata ataupun ucapan, atau ada pihak-pihak yang tersinggung dalam ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.